Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kena untuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Fayaqulul murtaji min rabbih afwaz zallati wa qada'al hajat. Amma ba'du, anapun ing dalem sawise ma dzukira minal basmalah walhamdalah ila akhirih. Anapun ing dalem sawise ma dzukira minal basmalah ila akhirih, fayaqulu moko dawuh sapa al-murtaji wong kang ngarep-ngarep. Sapa al-murtaji wong kang ngarep-ngarep min rabbihi saking pengirane min rabbihi saking pengirane al-afwaz zallati ing den ngapurane pira-pira keluputan. Afwaz zallati ing den ngapurane pira-pira keluputan. Wa qada al-hajati lan den tekani pira-pira hajat. Lan den tekani pira-pira hajat rupane Muhammad Nawawi ibnu Umar, Syekh Muhammad Nawawi ibnu Umar. Qad tola teman-teman wis suwe. Qad tola teman-teman wis suwe apa taraddudu fikri, miter-mitere pikiran ingsun. Apa taraddudu fikri, miter-mitere pikiran ingsun. Jadi tadi Syekh Muhammad Nawawi itu mengucapkan satu ungkapan dengan istilah al-murtaji. Jadi al-murtaji itu orang yang paling berharap. Kenapa kok tidak pakai ar-roji? Karena beliau memiliki tujuan, senajan maknanya sama. Ar-roji itu orang yang berharap, al-murtaji itu juga sama, orang yang berharap. Cuman kualitasnya itu lebih besar al-murtaji. Soalnya kaidah dalam bahasa Arab ini perlu sampean ketahui. Anna ziyadatal lafzi tadullu ala ziyadatil makna. Setiap ada tambahan lafaz itu menunjukkan atas tandanya kelebihan dalam sebuah makna. Maka dulu dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ar-Rahman ablagu minar rahim. Maknanya lebih sempurna daripada ar-Rahim. Kenapa? Karena lafaz di ar-Rahman itu lebih banyak daripada ar-Rahim. Begitu juga ar-Roji, orang yang berharap. Jika al-murtaji, orang yang paling berharap. Berarti lebih punya nilai plus, itu al-murtaji gitu ya. Apa taraddudu fikri, miter-mitere pikiran ingsun fi tashihi mandumatis syaikhi ing dalem nyohehaken nazamanis syaikh, fi tashihi mandumatis syaikhi ing dalem nyohehaken nazamanis syaikh,
Apa yang disebut fikri? Fikri itu dia orang ini. Sekocak pikiran itu taharruk atau harakatud dihni fil ma'kulat, pergerakan hati terkait hal-hal yang bisa diakal. Contoh ki, 1 tambah 1 oh 2, 5 kurangi 3 oh 2, 10 kali 5 50. Itu sesuatu yang bisa diakal. Kok sampean nanti ngenangan itu nyaman, berpikir nyaman. Tapi beda dengan khayali. Khayali itu khayalan. Kalau khayalan itu harakatud dihni fil mahsusat, pergerakan hati terkait benda-benda yang bisa disentuh. Contoh misalkan sampean juk tojuk nang esemin moro-moro tanang nyamak sesuatu sing ngangak. Pengangak. Lah kemudian sampean berangan-angan. Prediksi ban sampean, ini apakah petes atau teman ini misalkan. Nah ini beda, ini bukan berpikir. Jadi sampean misalkan nyentuh sesuatu, kemudian pikiran di sana berputar dan bermain, maka itu bukan berpikir, tapi berkhayal. Karena pancen definisinya khayalan atau khayali yang jan kelak harakatud dhihni fil mahsusan, pergerakan hati terkait benda-benda yang bisa disentuh. Ben sampean misalkan dam padam gengragengen kemudian tepak kemuan kanjen bentanang ini kan nekuk konco elong kanjen pikir ben sampean pikiran langsung berputar apa repor oh ternyata elong ya. Lah berpikirnya sampean itu nyaman khayalan. Cuman sedang-kadang secara umum kita itu jarang dan sulit bahkan membedakan antara berhayal dan berpikir. Ya banyak juga orang nih ya, tepaan padam misalkan pas tanang ageng-rageng tepak ke elong ganjan pikir engkau mikir apa ya, oh ternyata elong. Kita mengatakan itu berpikir, sebetulnya tidak, itu khayalan. Paham maksudnya? Jadi fil ma'kulat, sesuatu yang bisa diterima oleh akal itu adalah berpikir. Kalau fil mahsusat, sesuatu yang bisa disentuh oleh indera kita, itunya mana? Berkhayal. Nikah ta'rif secara inda lughatil arabiyyah gitu. Terus di sini ada syekh. Ini pemanasan enggak ada. Syekh itu siapa? Tentunya syekh itu ada dua ta'rif. Yang pertama ada ta'rif lughawi, definisi secara bahasa. Sekocak syekh itu man balagha arba'ina sanah, orang yang di situ sudah sampai pada usia 40 tahun, atau man jawazal arba'in, orang yang di situ usianya melebihi 40 tahun. Itu kalau di Arab dipanggil syekh. Orang ini kan melepon umur 41, 42 sampai seterusnya, itu kocak syekh. Karena syekh itu maknanya kireng sepo. Dan semua santri di sini punya potensi untuk mendapat gelar syekh. Kor syaratnya bagi usianya pun 40 lebih. Umur 45 misalkan, tambahin tibi ya adanya mana? Syekh Rizqon Nazali. Ya, misalkan Syekh Maulana Fikri. Loh, mai kocak syekh beli kayak betul apa je syekh orang seusianya 40 lebih secara lugat, tapi secara syar'i adalah man balagha rutbata ahlil fadli, orang yang sudah mencapai masa-masa keutamaan.
atau orang-orang yang sudah melebihi normalnya manusia dalam hal keilmuan. Berarti kalau secara syar'i senajan usianya belasan tahun tapi endi kelebihan ilmu yang luar biasa bisa dipanggil syekh. Misalkan sampai antar ke Arab di situ ngetelak berenak kanak ngode salah. Ketika bertemu dengan siapapun banyak yang manggil syekh, maka ada kemungkinan besar anak itu punya kelebihan dalam masalah ilmu. Berarti dia itu alim orangnya dan beramal soleh orangnya, maka panggil syekh. Sampai tinggal pilih sudah. Laki andika menbina jarang ya jelek syekh itu jarang. Lakian mentron di gelar syekh berdua belian terorepot napa tak terorepot menterorepot sampean kudu belajar pecakan detireng alim al mutabahhar fil ulum orang sangat luas keilmuannya dan mengamalkan ilmunya detireng soleh deti ulama kamu sudah dapat gelar syekh melarat kan ini beda segempang wes lah slow saja hidup nunggu usia 40 tahun oleh 40 tahun maka secara otomatis sampean dapat dipanggil syekh karena usianya tua secara lugat itu tapi bukan syar'i. Atau syekh versi Indonesia karena syekh versi Indonesia lebih mudah lagi lebih banyak potensinya syekh nakal lah pada syekh tak kening belain pada syekh kok macam-macam menang Indonesia khusus Madura lagi khusus senang Madura nikah syekh yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah syekh asy-syar'i secara definisi syar'i. Rupane Zainuddin Syekh Zainuddin ibni Ali ibni Ahmad kang dadi putrane Ali ibni Ahmad. Wahia utawi mandumah iku fi dakhili kitabihi ing dalam jerone kitabe Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad al-masyhuri kang den kenal bi Syu'abil Imani kelawan aran kitab Syu'abil Iman bi fathil ain jak klero karena banyak juga santri saya baca Syu'bil Iman ini jama'i al-mu'arrabati kang den bahasa Arabaken al-mu'arrabati kang den bahasa Arabaken al-mukhtasarati kang den ringkes al-mukhtasarati kang den ringkes min Syu'abil Imani saking kitab Syu'abil Iman al-farisiyati kang bangsa Persia al-farisiyati kang bangsa Persia. Persia itu kalau sekarang Iran. Lil allamati kadue wong kang akeh ilmune lil allamati kadue wong kang akeh ilmune. Allamah itu man kasura ilmuhu orang sebenarnya ilmunya. Kadang ibadah sebagian masyayikh semaknanen al-allamah itu wong kang banget alime. Orang itu syarat untuk mendapatkan gelar allamah itu harus menguasai bermacam-macam fan keilmuan. Nahwunya, dia itu ahli. Sarrafnya, fikihnya, manteknya, balaghahnya, hadisnya, ulumul hadisnya, tafsirnya, kemudian ulumul Quran dan lain-lainnya itu dia memahami. Orang sebanyak faham terkait disiplin keilmuan anikah bisa dapat gelar allamah. Bukan berarti allamah itu orang yang cerdas, mendalami dan betul-betul faham dalam satu bidang keilmuan saja. Sementara di ilmu yang lain itu tidak paham. Contoh beda orang ngelontok masalah nahwu.
Men masalah nahwu tanya aki ke orang ni kan nomor sitong aja pointer saran. Terus fikihnya tidak paham dia. Hadisnya hadis boleh, tafsirnya tafsir tak paham sekali dia, maka tidak bisa disebut allamah. Jadi allamah itu menguasai beberapa fan keilmuan, bukan hanya satu fan keilmuan gitu ya. Lil allamati kadue piro-piro wong kang akeh ilmune, as-sayyidi kang dadi sayyid, rupane Nuruddin Syekh Nuruddin Al-Iji kang bangsa Ije, Al-Iji kang bangsa Al-Ij, ini nama daerah, bi kasril hamzati kalawan kasroh hamzah. Nisbatun yaiku den bangsaaken ila Ijah maring daerah Ij. Baldatun yaiku negara, bi Farisa ing dalem negara Persia. Apa tadi? Persia itu kalau sekarang jadi apa? Iran. Oning Iran kan? Iran wada tepe karo. Wahia utawi hadihi mandumah, wahia utawi mandumah itu iku min bahril kamili, dan alaf saking bahar kamil. Wa ajza'uhu utawi piro-piro juz-juze bahar kamil, utawi piro-piro juz-juze bahar kamil iku mutafa'ilun wazan mutafa'ilun. Jadi ajza at-tafa'ul al-amsilah al-arkan itu dalam ilmu arud dalam satu istilah yang sama, yaitu al-auzan. Man pada istilah ajza berarti ya al-auzan, maknanya beberapa wazan. Bahar kamil itu mutafa'ilun itu 6 kali. Mutafa'ilun sita marrotin halih 6 piro-piro ambalan. Sita marrotin halih 6 piro-piro ambalan. Wa adadu abiyatiha utawi wilangane piro-piro bete al-mandumah, utawi wilangane piro-piro bete al-mandumah iku sitatun 6 wa ishruna lan 20 wa ishruna lan 20 wal ghalibu utawi kang kaprah iku annaha sak temene mandumah, iku annaha sak temene mandumah iku mahbunatun kang den panjingi zihaf khoban, iku mahbunatun kang den panjingi zihaf khoban. Punya sampean mahbunah semua ongkuan kan? Ada mudmarah, annaha mahbunatun, begitu. Lah ini ada sebagian guru saya di Ringinagung Kediri itu pernah kan mengalami satu masalah terkait ini. Beliau itu sowan cabis ke seorang pakar ilmu arud, dan beliau seorang ulama juga. Jadi ajabis nikah kegunatannya nikah annaha mahbunah. Karena begini, ada satu masalah di sini dalam nadom, sampean perhatikan. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana sinda syu'ab fatutammamu. Gitu ya. Itu tadi disebut mahbunah. Jadi nadom yang berwazan mutafa'ilun ini itu dimasuki zihaf khoben. Padahal zihaf khoben itu huruf yang kedua dari wazan itu dibuang. Huruf yang kedua dari wazan itu dibuang, dan dalam kondisi yang mati. Wazannya tadi kan mutafa'ilun, huruf yang kedua apa? Tak kan? Mutafa'ilun, taknya itu dibuang.
Berarti mufailun, mufailun, mufailun. Anikah saya kocak khobar. Padahal secara kenyataannya kalau kita perhatikan nazamnya di situ bukan dibuang, melainkan di situ disukun huruf yang kedua. Di sini mutfailun, sampai cocokkan alhamdulillah, ya kan? Mutfailun, bukan mutafailun tapi mutfailun. La, huruf kedua dari wazan itu ketika diharokati sukun atau disukun, maka itu bukan khobennya tapi idmar, dimasuki zihaf idmar. Ini masalahnya di sini. Letih beliau itu menyimpulkan la'allahu, mungkin saja lafad annaha makhbunah itu adalah tahrif, ada kesalahan baik dari nasih orang yang menyalin, yang mengkopi ini, atau dari matba'ahnya, pabrik yang di situ memproduksinya. Ini kasih bener, saya bener la'allahu annaha mudmarah, annaha mudmarah. Sampean korongin lafad makhbunah itu, sampean kurungin dan diganti annaha mudmarah. Karena kalau jika demikian maka lebih pas dengan nazam yang ada. Coba sampean perhatikan alhamdulillahilladzi, mana pun, alhamdulillahilladzi qad sayyara mutfailun, mutfailun, mutfailun. Lebih pas kan? Huruf kedua disukun. Mutfailun imana shinda syu'ab mutfailun fatutammamu mutafailun. Itu ya. Kan guru wazan kan mutafailun 6 kali. Syarat tahdi idmar itu satu harus disisakan utuh, tidak boleh disukun. Maka di sini tetap ikut wazan bahar kamil. Karena jika semuanya itu disukun, maka baharnya berubah karena menjadi bahar rojas, bahar yang kamu sering baca nadoman itu. Mustafilun, mustafilun, mustafilun. Itu kalau disukun semua. Mustafilun, mustafilun, mustafilun. Makan ekareen nang kata fatutammamu mutafailun. Kalau disukun semua berubah nanti wazannya. Sampean baca nanti bisa baca pakai wazan rojas. Darmah biasa nadoman karo alhamdulillahi mustafilun mustafil. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syaksin da syu'ab fatutamma. Tapas berarti bukan bahar rojas. Ari berarti bahar kamil yang dimasuki zihaf idmar, pakun noro bahar kamil. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syaksin da syu'ab fatutammamu. Pas kan? Nah, nikah pancen di pesantren itu ada ilmu seni memang nikah. Salah satu kelebihan yang dimiliki pesantren. Jadi isyaratnya sampean madinnya nyampe ke aliyah, menempun aliyah deki pada pelajaran ilmayil arudi wal qawafi, ilmu arud dan ilmu qawafi, bukan ilmu kopi kan, bukan ilmu kopi. Tahu saya ajarin lagi aneh kan. Wan paham gak? Ini insyaallah nanti saya ajarkan ke sampean kor bisyarti sabri, kalaban syarat sabar, nunggu waktu. Jak kesusu sampean nyari ilmu rek. Aduh kok bila salim saya. Bila salim bende ngaji makin encon ngaji gilatan tapi terang lagi. Ini hik pemanasan kan. Tasasu kesusu.
tak usah mentarget sendiri. Pokok ya tapi lebih tepes kata dengan risalah. Oh berarti seminggu hatam. Cek gu semingguan sampean. Mentak antolan tetep pene. Gitu ki. Pun sepenting sabar, insyaallah pun nyampe ke tujuan nanti. Pun summalam man syaraha sadri aratu an aktuba 'alaiha syarhan nafi'an li wali abna'i jinsi wallahu a'lam.